Dia belum lahir sudah deh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang. Kita kembali dialog Pak. Saya ingin lagi membahas ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, kalau kita berbicara masalah Perpres ini kan kita harapannya untuk lebih ketat lagi, jangan sampai ini nanti salah kaprah adalah di permennya ini nanti mengejawantahkannya bagaimana, implementasinya gimana. Kira-kira di permen apa yang perlu bisa dijabarkan atau apa yang untuk bisa menjaga agar kekhawatiran masyarakat bahwa wah ini jangan-jangan dengan adanya Perpres ini nanti akan melibas tenaga kerja Indonesia. Ya, jadi saya ngasih contoh aja satu yang jadi kegaduhan misalnya di media. Misalnya kan kalau kita lihat kan ada kata-kata di Perpres sebelumnya atau di undang-undang izin menggunakan tenaga kerja asing dengan huruf capital, dengan huruf besar semua. Kemudian di dalam Perpres yang baru sebetulnya ada kata-kata tapi dipanjangin, nggak disingkat. Sehingga mungkin nggak terlalu kelihatan tuh, karena tetap ada kata-kata izin menggunakan tenaga kerja asing. Nah, hal-hal yang seperti ini, karena kan ini yang paling esensi tadi yang disampaikan oleh teman-teman, bahwa yang penting itu ada izin yang jelas. Nah, kalau di dalam Perpresnya sendiri, tadi saya sampaikan, di 2014 belum ada tuh yang namanya RPTKA itu harus mencantumkan apa. Pertama tadi, alasannya, betul nggak bahwa dia memerlukan tenaga ahli? Misalnya, oke, kalau enggak investasinya nggak jalan. Kalau dia misalnya memang membawa satu paket tadi seperti ke Timur Tengah, apakah kondisi di Timur Tengah yang nggak ada unskilled worker sehingga perlu didatangkan, tapi di sini ada, itu bisa disamakan. Nah, itu contoh. Kemudian yang kedua, jabatan harus dicantumkan. Jadi jabatan apa yang akan ditempati. Nah, ini kan kalau jabatan berarti kualifikasi. Di sini maka akan ketahuan di RPTKA itu dia masuknya ke unskilled, skill, level berapa, 6, 9, begitu di kompetensi, itu akan ketahuan. Nah, tentu kita semua punya komitmen lah, kita pasti semua punya rasa nasionalisme gitu ya, dengan over supaya yang unskilled worker, apakah kita betul-betul kemudian mau kebiah uyah mengorbankan itu. Ini kan kalau saya boleh kasih ilustrasi Mbak, ini sama dengan kita berdagang di pasar internasional untuk barang dan jasa. Pilihannya ada dua. Kita hapus semua tarif, semua hambatan, lalu semua produk impor masuk, atau kita masih memberikan barrier-barrier, hambatan-hambatan. Kita WTO, WTO tidak memberikan pilihan, oke, hapus semua hambatan, enggak begitu. Nah, masih artinya ada apa? Betul. Negara itu kan masih diperlukan. Adanya negara itu memang salah satunya memberikan proteksi. Nah, kalau dari sisi dunia tenaga kerja, yang ingin kita proteksi siapa? Unskilled workers. Oke, maka nanti tadi di dalam RPTKA itu harus jelas kan tadi yang saya sampaikan. Kemudian satu lagi yang terakhir misalnya, ada kewajiban pendamping. Pendamping itu dari Indonesia loh, dari pemberi tenaga kerja, dari apa namanya pengguna tenaga kerja kita, itu dia harus menyediakan pendamping. Nah, menurut saya nanti dalam pengawasan dan sebagainya, inilah yang kemudian bukan istilahnya kemudian ini menjadi sesuatu yang lebih detail, tidak berarti selalu menjadi lebih rumit. Mohon itu yang dipahami. Jadi detail dan dia transparan, itu jauh lebih disukai oleh pihak internasional kalau kita mau bicara daya saing bisnis dan sebagainya, daripada dia singkat tapi nggak jelas, lalu bisa oknum banyak bermain. Bu Irma, kalau banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya tenaga kerja asing yang masuk ke sini adalah tenaga kerja yang keahliannya tidak dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Kalau menurut kajian kawan-kawan di DPR, sebenarnya keahlian apa sih yang untuk Indonesia ini masih kurang sehingga kemudian perlu didatangkan dari tenaga kerja asing? Enggak, bukan itu. Apa namanya, statementnya bukan seperti itu. Jadi bahwa Presiden menginginkan tenaga-tenaga tertentu yang memang profesional Indonesia itu kurang, itu memang bisa kita ambil dari luar. Karena itu untuk kemajuan juga alih teknologinya. Sebenarnya itu. Nah, ini pun sudah kami di Komisi 9 kemarin sudah kita diskusikan masalah ini. Dan terus terang aja untuk Perpres ini kita akan kawal, karena seperti yang Pak Said Iqbal bilang bahwa selama ini peraturan menteri itu kadang-kadang nih menteri bikin permen itu nggak pernah ngomong, nggak pernah diskusi kepada Komisi 9. Nah, inilah yang saya terus terang waktu itu marah. Saya bicara sama Said Iqbal, saya marah. Kenapa? Karena ketika terjadi kegaduhan, kawan-kawan mogok, ya kan? Saya ini buruh loh, saya buruh loh. Saya juga marah kan gitu. Nah, baru kemudian lari ke DPR gitu. Nah, ini kan nggak benar gitu ya. Jadi menurut saya
sebelum itu dituangkan dalam satu keputusan yang namanya peraturan menteri, ajak dong ngomong serikat pekerja, ajak dong ngomong DPR gitu loh, kasih dong draftnya gitu, sehingga untuk menjadi kegaduhan di publik itu bisa diminimais dan kawan-kawan serikat pekerja pun merasa diikut sertakan gitu. Nah, selama ini kawan-kawan serikat pekerja memang tidak pernah merasa diikut sertakan, dan itulah yang membuat Komisi 9 sering protes berat kepada Menteri. Oke, Mas Said, kalau seandainya Anda diberi kesempatan oleh Menteri Tenaga Kerja untuk bisa memberikan masukan terkait dengan permen yang ditunggu, karena setelah Perpres ini kan harapannya permennya bisa turun, Anda akan memberi pagar di bagian mana saja? Satu, kami Serikat Buruh dan Buruh Indonesia tidak setuju dengan Perpres nomor 20, cabut aja, nggak penting, nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan walaupun adalah tadi Pak Firdaus mengatakan sebenarnya ini pagarnya lebih banyak loh, detail-detailnya lebih banyak pasal-pasalnya dibandingkan yang detailnya sebelumnya. Untuk TKA atau investasi. Kalau detail untuk TKA di permennya sudah ada banyak, tentang permen TKA itu sudah banyak. Kalau detailnya di investasi, ya itu lebih bagus. Bikin aja Perpres tentang investasi, bukan TKA. Oleh karena itu, yang kita minta, kalau nggak mau dicabut, kita sedang mempersiapkan judicial review ke Mahkamah Agung. Bahwa ini nggak dibutuhkan, bahkan mengancam apa yang selama ini sudah terjadi mendapat legalisasi. Walaupun perdebatan kita mengatakan bukan itu tujuannya. Tapi fakta di lapangan selalu berbeda dengan apa yang dipersiapkan. Nah, biarlah kami uji nanti di judicial review Mahkamah Agung. Satu. Yang kedua, kalau Anda tanya apa yang saya mewakili kawan-kawan buruh pekerja Indonesia, apa yang saya harapkan, perbaiki permen yang ada selama ini yang bermasalah, dikembalikan. Misal, kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Satu orang tenaga kerja asing didampingi 2 atau 10 yang sekarang. 3, harus terjadi transfer of job dan transfer of knowledge. Perpindahan terhadap pekerjaan, perpindahan terhadap knowledge, pengetahuan. Saya bekerja di perusahaan asing lama, perusahaan Jepang, multinasional. Kami selalu setiap 3 tahun, bahkan 4 tahun paling lama, begitu pulang ke Jepang, masuk tenaga kerja Indonesia. Bisa kok. Kalau ada keahlian-keahlian tertentu yang tadi orang Indonesia belum siap, yang paling utama itu menurut saya yang sifatnya internasional. Satu, hukum internasional. Jadi ahli hukum perjanjian perdagangan internasional. Ada orang kita tapi terbatas. Dan biasanya mereka akan tanya dulu, nih investasinya B2B, business to business atau G to G, government to government. Yang susah kalau B to B, karena business to business kan private. Biasa perusahaan asing private, sehingga dia butuh ahli hukum internasional, nggak bisa diisi oleh orang Indonesia. Ahli accounting internasional, itu juga nggak mungkin diisi oleh orang Indonesia, karena di situ ada rahasia-rahasia perusahaan yang harus mereka pertanggungjawabkan nanti ke headquarternya. Jadi saya ingin mengambil kesimpulan terbatas posisi-posisi itu. Orang terbatas sekali posisi itu. Orang Indonesia sudah bisa, sepanjang tadi orientasi permen adalah transfer of job diiringi dengan transfer of knowledge. Peraturan menteri seperti itu yang kita butuhkan. Jangan orang ter-PHK kemudian begitu datang investasi dari Cina terutama nggak bisa masuk lagi larinya ke Gojek, larinya ke Grab, larinya ke Uber. Bertarung sendiri, nggak dilindungi oleh pemerintah, gaji seenak-enaknya, bikin bonus seenak-enaknya, bikin aturan-aturan seenak. Itu yang menurut saya jauh lebih penting daripada kita sekedar membuat Perpres dengan bahasa indah seolah-olah ingin memudahkan investasi, tapi keluarnya tentang TKA. Itu yang menjadi penting bagi kita. Arif, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya Indonesia bisa menyediakan tenaga kerja dan bisa mendapatkan profesional-profesional yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan asing ini. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Saya tambahkan dari saya kembali tadi, tenaga kerja asing yang boleh masuk tadi adalah TKA tertentu, yang punya skill tertentu. Baik, apakah itu skillnya bisa diturunkan ke Indonesia? Ya, diturunkan ke Indonesia. Makanya dia boleh hanya bekerja dalam waktu tertentu. Ya, ada batasnya di undang-undang. Dibunyikan dalam pasal undang-undang. Pasal undang-undang perindustriannya dibunyikan, pasal 28 ayat 2 itu dibunyikan dalam waktu tertentu, nggak boleh sepanjang terus-terusan. Namanya tidak transfer. Kalau terus-terusan keenakan itu namanya, gitu kerja di Indonesia gitu ya. Nah, ini yang saya kira saya sepakat dengan saya Iqbal, Perpres ini berpotensi melanggar undang-undang 13 tahun 2003, cabut aja, dan berpotensi melanggar undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Di situ juga kita memasukkan tenaga kerja asing itu bolehnya apa saja. Nggak boleh semua tenaga kerja asing boleh. Ya, kalau nggak hancur. Yang 7 juta kita kemanain? Ya, kalau yang ilegal itu tugas kita ya, memberantas yang ilegal itu tugas kita bersama.
khususnya kalau mengawasi tenaga kerja yang tadi masuk ya Menteri Tenaga Kerja, Migrasi juga harus bertanggung jawab. Ini orang datang, kita datang ke Indonesia ditanya, ke Malaysia ditanya kok mau ngapain? Pak Cik mau datang di sini ngapain? Gitu kan? Jelas, gitu ya. Walaupun kita bebas visa ke Malaysia ditanya, ditanya kita. Ke Singapura kita ditanya juga, nggak sembarangan kita masuk Singapura. Walaupun kita bebas visa, ditanya. Di sini tentang bebas visa mungkin nggak ditanya masuk. Mau ngapain di sini? Mau wisata, duitnya mana? Punya duit nggak? Gitu kan, harus punya duit dia. Karena kita ditanya duitnya kita kalau masuk Malaysia, gitu kan, ditanya kita. Statement provokatif sudah disampaikan oleh Pak Refrizal, Pak Said Iqbal bahwa inginnya kalau bisa permen ini, perpres ini dicabut. Apa tanggapan Bu Irma dan juga Pak Firdaus? Tetap bersama kami saudara di Saling Silang.